saya nggak bisa lihat ini yang peserta yang datang. Memang kemarin saya minta maaf sebelumnya ini dengan Bu ini saya yang salah, ada miss. Saya pikir tanggal 27, ternyata tanggal 25. Jadi saya pikir libur bisa mengerjakan PowerPoint-nya gitu. Ternyata tanggal 25. Jadi saya kembali ke masa kuliah, jadi dibikin sistem kebut semalam, dan tadi saya coba ini, jadi tidak terlalu banyak yang ini. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan di sini mengenai materi positive thinking. Positive thinking ini tentunya sudah sering didengarkan kata-kata ini, mungkin sudah dipraktekkan juga dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini. Kemudian tentunya kita juga sudah melaksanakan kadang-kadang. Kalau pikiran positive thinking itu mungkin kata-kata yang sering sekali diucapkan oleh orang itu, kenapa positive thinking, positive thinking. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita mungkin secara disadari atau tidak sudah mempraktekkan juga sebenarnya. Mungkin terutama teman-teman tim sales di lapangan ini yang saya sendiri juga sering mengalami, kadang-kadang kita bawa kendaraan dengan beban pikiran, kadang-kadang berebut jalur di jalan, kemudian tiba-tiba suatu saat akan ada titik di mana kita memberikan pengen ada muncul suatu pemikiran positif yang kita berkata, udah kasih aja lah, akhirnya dikasih jalur, mungkin karena dia kepepet, akhirnya kita berpikir nanti mencelakakan. Udah, itu sebetulnya secara tidak kita sadari adalah kita sudah mempraktekkan positive thinking yang secara tidak sengaja kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ini mungkin sudah beberapa kali dari bapak-bapak sudah ada yang menyampaikan materi ini dalam knowledge sharing sebelumnya, seperti Pak Agung Lasso, itu materinya itu The Power of Dreams, itu sebenarnya juga lah suatu pikiran positif. Kemudian Pak Ardi dengan judulnya berpikir positif, itu sama aja dengan positive thinking. Kemudian Pak Anang, The Power of Kepepetnya. Nah, itu sebetulnya semua sudah disampaikan, dan itu bisa menjadi motivasi untuk kita dalam setiap menjalani kehidupan kita. Saya di sini mencoba untuk men-share pengalaman pribadi lebih banyaknya dalam mempraktekkan positive thinking ini, tentunya dalam lingkungan saya karena lebih banyak dalam pekerjaan, karena saya di Bandung masih tinggal sendiri meskipun karena istri saya juga jauh, jadi ya banyak hal-hal yang coba yang bersifat tentu dalam hal pekerjaan sebenarnya lebih banyak daripada dengan hal-hal dengan keluarga dan lingkungan kompleks juga. Dalam hal hari ini pengalaman mungkin ada yang jauh lebih banyak pengalamannya ya dengan senior-senior saya juga yang ada di sini. Dalam hal ini mungkin nanti saya harapkan mungkin lebih banyak akan memberikan men-share pengalaman dalam kehidupannya untuk melaksanakan atau mempraktekkan positive thinking ini. Kenapa kita berpikir positif itu harus dipraktekkan? Jadi positive thinking itu memang hal yang mudah untuk kita ucapkan. Kemudian hal yang kalau kita jalankan tentu adalah hal yang menyenangkan. Kemudian tentu bisa dipelajari. Tetapi ini adalah hal yang bukan seperti teori-teori matematika yang merupakan suatu ilmu pasti, kemudian materi-materi yang kita bisa dapatkan di bangku-bangku seminar. Nah, yang sulit itu adalah mempraktekkan dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang sulit untuk kita laksanakan biasanya, untuk kita praktekkan. Tapi berpikir untuk mengucapkan positive thinking itu adalah mungkin sesuatu hal yang mudah. Berpikir positif itu menolong untuk mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini. Saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena dengan berpikir positif,
tentunya akan memberikan dampak yang positif, yang baik juga pada kita, baik itu pada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kita bekerja, lingkungan tempat kita tinggal. Karena dengan berpikir positif, jadi tentunya aura-aura yang negatif, pikiran-pikiran, hal-hal yang negatif itu tentunya akan lebih jauh, akan lebih banyak masuk adalah hal-hal yang positif pada diri kita. Kemudian kalau kita berpikiran positif, tentu akan melihat ke masa lalu itu dengan gembira. Nah, dalam hal ini kita akan lebih bisa untuk bersyukur. Kita bisa lebih bisa bersyukur kalau kita berpikiran positif. Misalnya seperti ini. Pada saat ini kita bekerja di perusahaan di PT Sinta. Ya, ini bisa jadi ini untuk saya pribadi. Kalau ngomong kita misalnya disebut bahwa kita bekerja di PT Sinta ini, mungkin pada saat ini belum bisa memenuhi semua keinginan kita. Belum bisa untuk merasa bahwa saya belum kaya atau belum ini, tapi minimal kita harus bersyukur bahwa dengan sampai saat ini, saya 22 tahun bekerja di PT Sinta pas bulan kemarin, minimal saya harus bersyukur bahwa saya bisa ada sampai saat ini, bisa menjalani hidup, bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan boleh dibilang dari GSM masuk jadi keputus. Iya Pak, tadi sempat keputus kayaknya. Ya, ini Pak Hendra telepon. Jadi saya ulang ya, jadi bahwa kita bekerja di PT Sinta, terutama saya ini pada mungkin tidak bisa memenuhi semua keinginan kita, tapi sampai saat ini bahwa kita minimal kita bisa bersyukur bahwa kita bisa menjalani kehidupan ini sampai saat ini, bisa bertahan dalam situasi pandemi, banyak orang yang sampai di PHK, kemudian ada kehilangan pekerjaan, seperti itu. Itu yang dimaksud bahwa kita bisa melihat masa lalu itu dengan dengan gembira. Seperti pada presentasinya Mas Lasso kemarin, saya juga pernah sempat bercerita, ada banyak keinginan mimpi saya itu bisa terpenuhi justru pada saat setelah saya bekerja di PT Sinta. Zaman saya kuliah dulu, saya lihat orang membawa Honda Tiger, saya dulu angan-angan saya Honda Tiger itu sudah tinggi sebetulnya. Akhirnya pada saat sekarang, ya syukur saya bisa memiliki itu. Jadi itu yang mungkin membuat kita jadi berpikiran positif bahwa oh iya, ini kita jadi terlepas dari kekurangan atau kelebihan kita berada di posisi saat ini. Kemudian ini yang memang hal negatif itu tidak bisa dipisahkan dengan hal positif. Dia pasti selalu ada, tetapi kita sebisanya jangan terlalu memperdulikan tentang hal-hal yang negatif di sini. Karena apa? Kalau kita terlalu peduli sekali dengan hal-hal negatif itu, jadi akan kita seperti menguras energi kita. Seperti kita misalnya iri hati, berprasangka buruk, kemudian ketakutan, kecemasan, gelisah. Nah itu dalam hal ini saya sebutkan bahwa itulah sebagai hal yang sifatnya negatif. Nah, jadi kayak iri hati itu adalah mungkin sifat-sifat yang memang negatif, bisa kayak melihat dia kok kita punya TV cuman 32 in, dia kok 55 in. Seperti iri dengan tetangga. Jadi itu mungkin harus kita singkirkan, itu pedulikanlah seperti itu.
ketakutan atau kecemasan, terutama saya misalnya dengan tim, itu ketakutan untuk tidak akan mencapai target, kemudian ketakutan tidak ada support dari teman, dari atasan. Nah, itu adalah merupakan suatu bentuk hal yang negatif yang harus kita hindari atau kita jauhi lah itu. Nah, jadi kadang-kadang itu akan mempengaruhi kita dalam baik dalam kerjaan. Jadi beban itu kayaknya jangan sampai bahwa kita itu seolah menjadi beban kita sendiri. Jadi kalau dalam pekerjaan kita ada teman, kita ada atasan, itu jangan dijadikan ketakutan, kegelisahan, tapi itu justru akan kita jadikan satu hal yang positif, bahwa itu akan mensupport kita. Kita akan diskusi, kita minta masukan, hal-hal seperti itu. Jadi kalau istilahnya Pak Anang kalau nggak salah nyebutnya, bahwa kalau sendiri kita liar, tapi kalau dipikirkan bersama-sama ya jadi kita akan liar bersama gitu. Kemudian kalau kita berpikir positif, itu kita akan menghemat energi kita, jadi tidak menguras emosi. Biasanya kalau kita berpikir negatif itu akan banyak energi yang keluar percuma. Kita akan sibuk ke sana ke sini menggunjingkan orang, ngomongin atasan, itu memang hal yang sering itu misalnya. Tapi kalau itu terlalu dipedulikan, itu akan menguras energi kita, akan banyak ya. Kalaupun misalnya hal-hal seperti itu sampai misalnya kalau ke orang yang kita tuju, jadi akan menimbulkan hal yang lebih negatif lagi kalau yang pesan yang disampaikan itu jadi berbeda. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan sampai di telinga orang itu berbeda yang dia terima. Nah, itu akan semakin membuat menguras energi kita. Belum lagi kalau misalnya yang menyampaikan itu memang ada hal yang tidak baik atau tidak disukai, jadi menambahkan bumbu-bumbu, jadi kayak memprovokasi lagi, jadi akan bertambah lagi untuk menghabiskan energi. Apakah yang menjadi harapan Anda atau harapan kita dalam kehidupan ini? Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi pemikiran kita tentang untuk berpikir positif. Jadi saya ambil dari buku ya, ini jadi buku tim pengarangnya tuh tim Westpick. Itu buku sederhana, saya pas ke Gramedia itu saya lihat bukunya, buku saku gitu, buku kecil, kayaknya enak dibaca, saya beli. Jadi ada menarik di sini pakai bahasa Inggris. Nah, mungkin nanti kalau Pak Hendra ada di sini mungkin bisa membantu saya untuk mungkin ejaan saya, atau saya membaca salah ininya nanti. Apakah harapan dalam hidup kita itu kekayaan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa apakah dengan kekayaan kita itu kekayaan itu dalam hal ini adalah yang apakah itu akan membuat kita bahagia. Nah, itu yang harus kita kelola dalam pikiran kita, sehingga hal-hal seperti itu bisa kita ambil supaya menjadi hal yang positif. Kemudian sukses di sini misalnya dalam berkarir. Wah, saya belum menjadi manajer ini. Apakah itu akan menjadikan saya iri atau jadi beban, kemudian jadi frustasi karena kayaknya mengejar karir saya kok saya belum berhasil. Itu bagaimana, itu yang kita kelola
sehingga menjadi pikiran yang positif dalam diri kita. Waduh, saya belum teman-teman yang seangkatan saya ini sudah menjadi ASM, saya belum. Oh, atau selevel saya ini, waduh, teman saya sudah menjadi manajer, saya belum. Nah, itu apakah itu bisa kita kelola menjadi hal yang positif dalam pikiran kita? Nah, itu yang harus kita praktekkan dalam hal ini. Mungkin kalau berpikir, orang bisa, positif thinking aja, nah itu hal yang mudah untuk kita ucapkan. Kemudian fame. Fame itu kalau salah artinya itu adalah ketenaran. Apakah dengan ketenaran kita bahagia? Kalau saya mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah mampir ke rumah saya di Bandung, begitu masuk kuldesak, begitu masuk pos satpam, tinggal bertanya, saya mau ke Pak Dewa, satpam saya pasti langsung tahu, oh sini. Kemudian kalau jalan, saya sampai jalan di komplek mau turun sampai ke jalan besar, itu memang banyak yang kalau saya lihat saya selalu klakson seperti, jadi banyak yang saya kenal itu meskipun hanya selewat. Jadi apakah saya merasa tenar dengan itu, apakah saya bahagia? Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu kita kelola. Jadi itu yang kita kelola supaya menjadi hal yang positif buat kita. Kemudian status itu apakah kedudukan baik kita di pemerintahan, kemudian sebagai aparat pemerintah, apalagi kemudian kita di perusahaan, pangkat kita misalnya sudah tinggi, apakah itu menjadi harapan dan hal itu yang akan membuat jadi kita bahagia? Itu harus kita ini, apakah memang ya, dalam hidup mungkin semua ada target. Nah, tapi kalau kita dalam hidup terkadang Tuhan punya rencana yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi kita kadang-kadang berpikir bahwa itu, waduh, saya tidak mencapai hal itu ya. Nah, itu kita harus kelola menjadi hal positif. Entah itu dengan cara misalnya kenapa belum mencapai di situ, apakah memang dari segi kemampuan apa yang harus saya perbaiki. Nah, jadi itu yang harus kita kelola menjadi hal yang positif yang harus kita terapkan. Kemudian atraktif ya. Jadi atraktif itu adalah berpenampilan menarik. Apakah kita dengan berpenampilan menarik, dengan pakaian yang serasi. Nah, ini saya punya cerita menarik juga ini. Saya untuk diri saya pribadi waktu saya di kantor. Dulu saya memang cuek ya ininya. Kadang-kadang antara kemeja yang saya pakai, kemudian dengan celana yang saya pakai dengan sepatu ya tidak senada. Itu dulu ada sekarang sudah resign dari Sinta. Mungkin saya, loh Pak Dewa kok baju sama celananya tabrakan? Saya mikir, waduh ya benar, salah juga saya ininya berpakaian begini warna atau sepatu saya celana dengan berwarna berbeda. Pada saat saya meeting lagi, karena dulu kondisinya adalah setiap awal bulan selalu meeting, karena saya pernah disapa seperti itu, saya merubah, saya menggunakan kemeja, celana yang sesuai lah. Nah, ada juga yang menegur saya, malah agak sedikit ini, Bapak kayak ini aja, ini bajunya fashionable gitu, kayak kayak banci aja di sini. Saya malah disebutkan begitu. Jadi, nah hal itu yang saya pikir bahwa ternyata memang kadang kalau kita mengikuti saran A, saran B, itu bisa berbeda. Nah, bagaimana kita mengelola itu bahwa itu yang saya lihat. Apakah saya marah? Saya tidak. Saya dibilang kayak banci itu tidak. Jadi saya berpikir bahwa ya memang mungkin harus kita menyesuaikan di mana kita berada dengan keserasian kita berpakaian. Nah, ini ada satu yang mungkin tidak bisa saya sampaikan juga di sini yang dimaksud dalam buku itu, karena di dalam buku itu tidak dijelaskan juga. Kalau saya jelaskan terlalu, menurut pemikiran saya takutnya tidak lulus sensor dengan Bu ini, jadi saya lewat saja ini.
Kemudian kesehatan. Apakah kita dengan memiliki katakanlah badan atau fisik yang sehat, kita sudah merasa bahagia? Kalau ini saya agak setuju sebetulnya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Daryono kemarin dalam materinya, kalau kita memiliki badan yang sehat, tentu akan memiliki berpikirnya lebih jernih, lebih tenang, nah, emosi bisa lebih dikendalikan. Nah, ini saya setuju untuk yang ini, untuk yang di nomor 7 ya. Ini setuju saya dengan kesehatan. Nah, cuman kalau untuk ditanyakan kembali apakah harapan Anda seperti ini, mungkin akan maaf, putus lagi nih ya. Kemudian pengen bahwa semua ini bisa, ini mungkin kalau mengambil kata pesulap kita, dan yang namanya sempurna begitu. Kalau memang semua, tapi mungkin dalam kehidupan kenyataan tidak akan bisa kita terpenuhi dari semua harapan yang kita miliki. Nah, ini mewujudkan pikiran positif. Ini saya sedikit menceritakan di sini adalah tentang pengalaman saya pribadi. Nah, mungkin ini yang saya maksudkan tadi pada pembuka, bahwa nanti saya harapkan bapak-bapak atau ibu-ibu di sini akan lebih banyak memberikan share pengalamannya juga dalam hal mewujudkan pikiran yang positif dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mewujudkan pikiran positif itu adalah dengan menciptakan lingkungan yang positif. Seperti di awal saya sampaikan, bahwa lingkungan yang positif yang kita ciptakan itu ya bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kita bekerja, kemudian di lingkungan dengan bertetangga. Bagaimana kita mengelola pikiran kita positif itu untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Misalnya dalam keluarga, bagaimana kita dalam merespon keluhan, kemudian marah atau ngambek dari istri, anak, gitu kan, atau di lingkungan pekerjaan bagaimana kita menghargai dan memperlakukan teman kerja kita, kemudian bawahan, kemudian atasan juga, bagaimana kita dalam memperlakukan atau menjaga hubungan itu dalam situasi yang positif, sehingga tujuan dalam pekerjaan itu, dalam perusahaan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan memang kita diberikan masing-masing departemen mungkin tanggung jawab masing-masing, tapi kita akan tentunya akan mempunyai goal perusahaan yang sama gitu. Di Sinta misalnya tujuan kita adalah menggolkan target penjualan pakan ikan, pakan unggas, kemudian pakan babi, pakan sapi, itu tujuannya, tapi tentu ada penunjangnya dari masing-masing departemen, yaitu misalnya dari keuangannya bagaimana, kemudian penyediaan bahan baku, itu adalah dari masing-masing ini. Tapi goal kita kan satu, mungkin adalah untuk mencapai bahwa perusahaan itu menjadi yang terbaik di perusahaan yang sejenisnya itu ya. Jadi itu yang harus kita kelola di lingkungan perusahaan. Kemudian seperti dengan customer, bagaimana kita dengan customer, bagaimana kita menciptakan lingkungan positif dengan customer kita, kalau khususnya untuk kita di dengan customer kita di lingkungan marketing ya, di lingkungan marketing. Karena kadang-kadang kita dengan customer itu memang, saya cerita pengalaman saya bahwa ada
customer yang unik. Di kita tidak, si salesnya itu tidak menjaga apa ya, sikap yang baik gitu. Kemudian attitude-nya juga tidak baik. Nah, boleh saya sebutkan misalnya perusahaan obat yang cukup bagus produknya, saya sebutkan untuk di kalangan kita saja, jadi tidak boleh dibawa keluar ya. Romindo, kemudian ada Sande, itu customer kita yang sampai saat ini itu tidak mau memakai produknya. Yaitu ya pelayanan sudah diganti, bahkan salesnya itu sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Tapi sampai sekarang itu tidak diambil. Nah, itu yang harus kita kelola di lapangan, sehingga cuman kita harus tahu karakter pelanggan seperti itu, tapi kita tidak boleh terbawa dengan pola pikir mereka yang seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa yang konstruktif. Bagaimana dalam hal ini kita menghindari kesan pesimis. Kemudian harus kita bangun rasa optimis di dalam diri kita. Kemudian dalam hal mengarahkan atau katakanlah mungkin memarahi bawahan kita, itu tentu kalau kita sampaikan dalam bahasa yang baik, dengan dalam situasi yang baik, maksudnya mungkin tidak harus disampaikan misalnya di dalam forum kita panggil, jadi itu yang harus kita bangun sehingga mereka bisa menerima dalam suasana yang baik juga, dalam suasana yang positif, dan kita juga memberikan solusi sehingga mereka bisa menerima dan merasa disupport juga. Nah, itu jadi kita selalu menggunakan bahasa-bahasa yang konstruktif. Kemudian dengan customer, bagaimana kita, saya ini cerita, saya bersyukur dulu pernah diajak waktu itu dengan Pak Rudi juga, dengan Pak Hidayat, dengan Pak Agung juga, mantan MMT, itu pernah ikut ESQ. Itu termasuk sangat membantu saya itu dalam hal mengelola emosional, untuk berusaha untuk bisa bersikap positif. Saya bercerita di sini pengalaman pernah waktu zamannya Bu Ari dulu di bagian penerima DO, ada pelanggan, ada customer yang mobilnya masuk, sudah saya tahan supaya jangan masuk karena tidak ada pembayaran, tapi dia memaksakan masuk dan disampaikan pada saat itu bahwa saya yang tidak boleh mengisi. Nah, itu mungkin salah satu bahasa yang seharusnya mungkin harus kita ini, jadi bukan untuk ini, jadi kesannya bahwa kalau kita pilih misalnya, ya memang karena di sistem harus ada pembayaran, jadi mobil Bapak masuk, jadi tidak bisa kita isi. Tapi ini langsung melempar seperti itu. Nah, itu jadi marahnya luar biasa ke saya dia. Sampai ada orang obat melihat sampai kaget gitu, sedemikian marahnya si customer itu dengan saya. Kemudian pernah juga ada customer marah karena masalah pembayaran. Pembayaran, dia tidak, kondisi usahanya lagi susah, dia tidak keuangannya terganggu, kemudian dia juga sakit, kemudian ada masalah dengan keluarga, jadi numpuk ininya di beban di ininya. Pada saat itu saya datang untuk mempertanyakan bagaimana penyelesaiannya. Dia dengan marah, dengan luar biasa marahnya, sampai menyatakan, wah saya harus jual itu aset saya ini. Nah, sebenarnya itu memang salah satu solusi, tapi disampaikan dengan cara emosional. Sampai istrinya juga akhirnya minta maaf, menangis. Tapi di situ saya merasa yang saya sampaikan tadi, seperti
berusaha untuk mengelola, untuk tidak itu terbawa dalam emosi. Saya mencoba karena saya masih belum lama itu ikut kegiatan acara ESG itu, jadi masih termemori itu bagaimana mengelola untuk supaya ini. Jadi akhirnya ya kita bisa selesaikan permasalahan itu dalam suasana sudah tidak emosional lagi. Karena begitu selesai marah-marah, beliaunya izin, alasannya mau ke toilet, tapi kelihatannya wudhu, dia sholat, jadi setelah itu pulang dengan hati yang lebih ini. Karena dilihat saya tidak melakukan perlawanan yang menimbulkan suasana semakin runcing, semakin panas gitu. Dan bahasa yang saya pilih pun masih berusaha saya untuk tetap yang sama-sama untuk mencari solusi. Bisa sampaikan misalnya ya kalau itu dijual itu adalah aset yang masih produktif, yang masih bisa berjalan dipakai kalau ada aset yang lain, karena ini adalah menjadi penghasilan pada saat ini. Nah seperti itu, jadi itu yang kita sampaikan. Kemudian sampai saat ini saya juga pernah dulu ribut juga dengan customer saya itu sampai ya istilahnya posisi saya adalah pada saat itu adalah memang berdiri sebagai wakil perusahaan ya, bukan sebagai diri pribadi. Itu saya sampaikan dan Pak Anang pun sudah membantu menyelesaikan. Akhirnya karena memang posisi kita adalah secara dilihat dari sisi perusahaan adalah benar, tapi kita mengelola itu supaya menjadi bukan menjadi menimbulkan suasana yang saurut marut menjadi negatif. Jadi saya diminta untuk meminta maaf, ya saya datang minta maaf juga, mengakui kesalahan, menjelaskan seperti apa kondisi perusahaan sebetulnya, bagaimana aturan di perusahaan kita seperti apa. Nah dia memaafkan tapi memberikan syarat yang nyeleneh ke saya itu. Jadi saya diajak itu, oke, kamu saya maafkan, tapi ayo ikut saya minum di sini. Nah, saya waktu itu langsung saya jawab tegas, lebih baik saya tidak dimaafkan. Kalau memang secara bisnis harus kita putus pun saya tidak masalah, saya bilang begitu. Tapi secara pribadi saya minta maaf, tapi untuk syarat itu saya tidak bisa kerjakan. Tapi akhirnya ya semua yang saya ceritakan tadi, customer itu sampai sekarang akhirnya menjalin hubungan yang sangat baik dengan saya. Jadi malah tidak hanya berkaitan dengan masalah pekerjaan, tapi secara personal pun jadi baik ininya hubungannya. Kemudian selanjutnya menunjukkan rasa percaya diri. Nah ini sangat penting sekali lapangan yang marketing ya, karena berhubungan dengan customer-nya langsung, kemudian dengan kompetitor. Kadang-kadang kalau kita percaya dirinya kurang, itu malah dikerjain. Saya punya pengalaman pertama kali kerja, itu waktu di perusahaan sebelumnya, di perusahaan obat, dengan pakaian yang seragam, ada logonya seperti ini, ada logo perusahaannya. Saya masuk ke peternak layer di Sukabumi, di sana kumpul beberapa sales dengan pakaian yang preman ya, dengan pakaian kerja yang tidak ada identitas perusahaan. Karena saya baru masuk ke perusahaan ke peternak layer itu yang cukup besar, saya tidak tahu ini dari mana. Malah karena kedekatan mereka dengan owner pada saat itu, dia mengaku saya karyawannya ini. Jadi itu kita lihat ini berapa harga obat, ini berapa ini, tapi kok orang ini banyak bertanya begitu ya. Karena saya masih baru pada saat itu. Tapi saya mencoba untuk ini, ya saya masih baru, saya mau justru pengen tahu nih obat apa saja yang dipakai di sini. Jadi saya balikkan. Ternyata setelah berapa bulan, berapa kali kunjungan, saya baru tahu bahwa itu dari perusahaan obat begitu. Jadi nah itu karena kalau kita baru, kita tidak memiliki rasa percaya diri, kita akan dikerjain lah, atau malah diremehkan lah gitu dengan orang. Kemudian dengan rasa percaya diri itu kita akan lebih gampang untuk bergaul dalam lingkungan itu. Jadi seperti saya pribadi di lingkungan kompleks saya ini, di kompleks perumahan saya ini banyak sekali orang-orang dengan tingkat status yang tinggi. Ya ada Polres, kemudian ada direktur
di Polda. Jadi bagaimana saya menempatkan, ada pengusaha-pengusaha sukses menempatkan diri bahwa ya kita bukan di dalam status di komplek itulah sama. Nah, jadi itu saya berasa menumbuhkan tingkat rasa percaya diri saya gitu. Meskipun mereka ini, saya juga punya mobil meskipun STNK-nya PT Sinta gitu, tapi kan tidak ketahuan, tidak ada cap PT Sintanya di pintu mobilnya. Jadi dengan kita menunjukkan rasa percaya diri kita, jadi tidak akan mudah stres kita ininya. Jadi kita akan jadi orang yang mudah bergaul, mungkin jadi riang seperti itu. Nah, ini kadang-kadang untuk dalam mempraktekkan bagaimana kita mempraktekkan pikiran positif itu adalah, nah ini kadang berpura-pura seolah-olah semua berjalan dengan baik. Nah, ini kadang-kadang bisa juga dianggap salah. Karena apa? Karena kita menutupi, boleh dibilang menutupi permasalahan kita. Nah, itu seolah-olah berjalan baik-baik saja. Misalnya dalam hal pekerjaan, wah ini kok truk saya lama nih nunggu, kok sampai malam, Sinta kesulitan bahan baku ya. Nah, ada hal-hal yang kita harus disampaikan. Ya itu bukan nggak ada masalah nih sebetulnya kita, cuman kemarin kita ada listrik mati. Nah, meskipun itu memang ada data empirisnya ada bahwa listrik mati, tapi itu sehingga bahan kita nggak bisa produksi. Nah, seperti itu. Meskipun mungkin kenyataannya kita di pabrik mungkin ada jenis barang tertentu yang memang belum kita produksi, stoknya kosong, nah, seperti itu. Tapi kita mencari alasan, ada sesuatu yang harus kita bahwa oh ini tidak ada masalah gitu. Kemudian kadang kita kalau untuk apa ya terlalu terbuka misalnya seperti itu dengan orang lainnya, itu bisa juga salah gitu ininya. Nah, jadi dengan berpura-pura seolah-olah semua itu berjalan dengan baik, itu adalah memberikan kesempatan kita untuk mengkoreksi diri sendiri. Jujur pada diri sendiri gitu ya. Bahasa gaulnya itu apa? Me time. Karena kadang-kadang kalau kita tahu kita salah, kita itu kadang-kadang tidak mau mengakuinya. Wah, kita ngotot itu karena memang ada istilah pertahanan terbaik itu adalah menyerang gitu ya. Padahal kalau kita pada saat kita tidak ini, kita oh iya benar kita salah, tapi kita mengkoreksi itu, nanti kita mencari bagaimana di mana letak kesalahan kita, bagaimana kita cara memperbaikinya. Nah, mungkin dari situ nanti kita kelola lagi bagaimana mengatasi kesalahan yang ada pada diri kita itu. Kenapa? Karena tidak semua orang yang tahu permasalahan kita itu akan membantu tantangan berat yang kita itu untuk tetap positif. Jadi kadang-kadang ada orang yang malah senang lihat temannya susah, gitu kan. Bisa jadi orang juga berpura-pura baik dengan kita. Jadi kalau saya menyebutnya kejahatan yang terburuk itu saya pernah baca itu ini di saya adalah berpura-pura baik kepada kita gitu. Padahal sebenarnya dia tidak. Itu yang mungkin membuat kadang-kadang kita seolah-olah kita tidak ada masalah. Tidak perlu dia tahu, karena tidak semua orang perlu tahu permasalahan kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang memasang permasalahannya di media sosial, kemudian di Instagram, di Facebook, atau di status WA. Padahal belum tentu semua orang akan membantu kita untuk tetap berada dalam pikiran positif itu, koridor dalam pikiran positif itu. Kemudian menyampaikan permasalahan dengan analogi yang tepat. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kita ada masalah nih dengan pabrik ini, bagaimana? Nah, misalnya tentu pada saat ini kondisi sekarang masing-masing perusahaan feed mill itu memberikan kondisi kenaikan harga yang berbeda-beda. Ada yang naik 200, ada yang naik 300. Kemudian kondisi peternak juga kita tahu, broiler seperti apa, layer seperti apa. Ada informasi bahwa ini di pelanggan ini dengan omset sekian malah kita tekor. Jadi kita harus merubah ini
kenaikannya atau kondisi yang biasa kita berikan PP harus kita rubah. Nah, cara menyampaikannya itu mungkin harus kita sampaikan, tapi kita harus membuka semua apa yang menjadi penyebabnya. Jadi kondisi sekarang ini bisa kita kelola, sekarang dengan perbedaan inilah kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kondisinya. Seperti itu. Jadi dengan menanggapi keluhan dari customer, bagaimana kita menyampaikannya dengan pilihan bahasa yang baik. Nah, itu kita harapkan bisa menjadi hal yang positif. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang saya sampaikan. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir pada saat ini, ada 30 partisipan. Berusaha untuk berlaku baik tentunya akan mempengaruhi lingkungan di mana kita berada untuk selalu menjadi baik. Jadi terima kasih atas waktunya. Kalau ada memang pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau ada yang mau berbagi pengalaman juga silahkan. Tapi itu yang saya harapkan. Kalau tidak bisa saya jawab, mungkin saya minta waktu untuk menjawabnya, untuk memikirkannya lagi, mungkin nanti bisa di luar forum ini. Mungkin begitu, terima kasih atas waktunya, dan saya selalu sehat. Terima kasih Bu Winnie. Terima Banyak, kasih Bu ini. Pak Dewa. Bapak Banyak, Ibu. Bu ini. Ya, ada yang mau tanya, silakan Pak. Saya. Silakan Pak, langsung aja. Oh ya. Pak Dewa. Ya, Pak Gatot. Mantap pemaparannya. Waduh, terima kasih Pak Gatot. Ya, peternakan bagian psikologi. Psikologi. Pak Dewa, ada hubungannya nggak kalau orang yang punya sifat temperamen dengan berpikir atau berjiwa positif, Pak? Artinya, apakah orang yang temperamen itu lebih cenderungnya ke negatif atau sebenarnya nggak ada hubungannya? Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih Pak Gatot. Jadi kalau ini Bu Winnie mungkin yang lebih tahu nih, saya malah takut salah menjawab ini. Karena ini psikologi ya. Apakah orang yang temperamen itu berhubungan nggak dengan tidak bersikap positif, boleh bilang begitu ya maksudnya Pak Gatot ya? Kalau menurut saya mungkin berbeda ya. Karena kalau orang temperamen itu belum tentu dia tidak punya pikiran positif. Misalnya begini, saya jalan dengan istri. Kemudian ada hal yang mengganggu lah istilahnya istri saya misalnya itu. Mungkin pada saat itu marah langsung bereaksi, entah itu kalau orang temperamen mungkin entah itu memukul, itu kan sesuatu yang positif mungkin untuk melindungi. Nah, cuman itu yang mungkin yang dalam hal ini yang saya sampaikan, kita harus mengelola. Karena apa namanya, pikiran positif kan harus dipraktekkan. Nah, kadang-kadang kita lost control misalnya langsung, padahal pikiran kalau kita lihat positifnya kan dia ingin melindungi. Nah, ingin melindungi, wah ini kok istri saya diganggu misalnya begitu. Atau dengan pembantu, waduh anaknya nggak dirawat jatuh sampai luka, langsung kita memukul atau langsung memberhentikan pembantu itu. Tapi itu kan adalah sesuatu hal yang sebetulnya mungkin positif. Nah, itu yang dikelola, itu yang harus kita kelola. Jadi makanya koreksi kalau saya salah Bu ini ya. Itulah yang saya maksud bahwa pikiran positif harus kita praktekkan gitu. Jadi tidak bisa orang temperamental itu kita sebut negatif. Berbeda mungkin kalau orang yang boleh dibilang mungkin kalau istilahnya Pak Hidayat, psikopat seperti itu, mungkin saya pikir kalau orang itu niatnya memang usaha pengen membunuh, pengen ini, nah itu mungkin yang boleh dibilang itu yang tidak punya pikiran negatif, pikiran positif. Mungkin begitu kalau menurut saya Pak Gatot ya, mungkin Bu ini yang lebih tahu masalah secara psikologis apakah orang temperamen itu boleh dibilang tidak berpikiran, tidak punya positive thinking gitu. Terima kasih Pak Gatot. Nyambung Pak Dewa. Ya Pak Irfan. Pak Dewa, saya mau nanya nih Pak Dewa. Oke. Kan posisi ini ya, profesi misalnya gitu kan. Ada jaksa tuh Pak Dewa. Ya. Apakah jaksa itu dia itu berpikir itu dengan sisi yang positifnya? Biasanya kan dugaan bersalahnya yang ada Pak Dewa. Terima kasih. Ini
saya jadi harusnya berposisi sebagai banyak profesi nih Pak Irfan ya. Kalau jaksa atau hakim lah mungkin hakim mungkin Pak yang dimaksud dengan oleh Pak Irfan. Jadi kalau hakim Jaksa itu, Pak, bukan hakim Pak. dalam menuntut. Iya kan dia nuntut mesti yang ini mesti dituntut tuh dari sisi yang bersalahnya dulu Pak Dewa. Oh iya, saya karena belum ya nggak mau lah, jangan sampailah gitu kan berurusan dengan pengadilan ya. Saya tidak tahu apakah jaksa itu dalam membacakan apa istilahnya ya, pledoi atau apa gitu ya. Apakah dalam membacakan itu ada dibacakan juga nggak sisi yang meringankan dari tuntutannya itu? Apakah semua dalam tuntutannya itu, oh dia ini dicari ini ya, mungkin bisa juga mungkin dicari memang kesalahannya dia untuk atau pasal-pasal yang dia langgar misalnya apa gitu ya mungkin ininya. Cuman disampaikan juga nggak sisinya itu pada orang ini, oh ya memang dia terbuka mau menyampaikan sopan, apakah itu disampaikan juga oleh si jaksa penuntutnya atau oleh hakimnya, saya tidak tahu juga Pak Irfan. Jadi apakah saya kira itu semua pasti akan ada sisi positif yang tetap dia pikirkan. Pernah saya dulu mungkin kasus yang ibu-ibu yang mencuri apa itu yang sudah ya apa ranting pohon karet atau apa itu kan dituntut, tapi kan akhirnya si jaksanya malah menangis juga dia ikut pada saat menuntut jaksanya atau hakimnya, tapi kan dia harus menerapkan bahwa dalam hukum itu mungkin hukum itu kan bahasanya saklek ya mungkin ini, oh dia melanggar mengambil hak milik orang lain seperti itu ya, itu mungkin yang ditekankan oleh si jaksanya, tapi kan dia punya juga pikiran positifnya dia punya gitu. Tapi setelah diputus ya karena dia menjalankan profesinya sebagai sebagai jaksa penuntut. Kalau saya menceritakan diri saya sendiri, waktu saya dimarahin oleh customer, apa saya tidak marah? Saya marah. Saya marah itu, saya loh kok marahnya sebegitunya gitu sampai menunjuk bahwa ini gara-gara Pak Dewa ini. Padahal saya dalam posisi sampai akhirnya saya ngomong, maaf ini Pak, saya tidak apa-apa Bapak marah dengan saya, tapi saya anggap Bapak marah bukan dengan diri saya pribadi, tetapi dengan cinta karena saya yang ada di depan Bapak, bahkan Bapak marahin ke saya. Oke, saya akan dengarkan, nanti akan saya sampaikan keluhan dan amarah Bapak itu, karena posisi saya adalah sebagai orang ujung tombak, bukan sebagai pemegang keputusan. Jadi saya akan sampaikan. Jadi yang jelas, yang pastinya bukan saya yang menghambat. Nah, tentunya kenapa mobil Bapak bisa sampai tidak diisi? Karena saya tentu target saya adalah omset, jadi saya harus mengejar omset saja sebetulnya. Saya tidak memikirkan apakah itu harganya murah atau itu kan bukan beban saya sebetulnya, tapi karena aturan perusahaan seperti ini, yaitu yang harus saya jalankan. Mungkin begitu Pak Irfan, kalau kurang puas mungkin bisa disampaikan. Ya Pak, nanti dilanjut kita telepon-teleponan Pak Dewa. Dengan video call Pak Irfan, biar kelihatan ekspresi kita kalau mau marah atau bagaimana. Siap. Ya, terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Pak Dewa. Terima kasih Pak Irfan, Pak Gatot. Udah puas nih jawabannya dengan jawabannya Pak Dewa. Terpaksa kayaknya. Lumayan. Membantu dapat arahan. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau sharing atau mau bertanya mungkin dengan Pak Dewa. Kita masih ada. Bertanya Bu Winnie. Saya yakin orang marketing nggak ada yang sharing, bertanya. Silakan Pak, silakan Pak Rudi. Ya, yang pertama pertanyaan saya ke Pak Dewa, apakah Pak Dewa ingin beralih profesi dari sales ke motivator? Karena luar biasa sekali pemaparan Pak Dewa ini. Jadi namanya mungkin diganti Dewa Teguh kali ya. Boleh Pak Rudi, boleh. Boleh ya, Dewa Teguh kayaknya luar biasa. Boleh. Jadi ya harapan saya, tunggu Pak Dewa hari ini benar-benar bisa memotivasi kita. Ya jangan beralih Pak Dewa, tetap aja jadi sales ya Pak Dewa ya. Ya, karena penghasilan saya di sana, saya ngoceh begini belum ada yang bayar. Nah yang kedua, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan ke Pak Dewa ya, ini kan berpikiran positif, suatu hal yang luar biasa bagi kita ya, karena mau tidak mau, apalagi kita sebagai seorang sales kan, seolah-olah dilatih untuk mencurigai lah ya, tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh
customer kan, karena pasti customer minta sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang sudah kita berikan selama ini. Kalaupun ada harga yang mungkin kita tanyakan, misal Pak ini harganya berapa, mungkin dia pasti akan menyampaikan harga semurah mungkin. Belum tentu apa yang disampaikan oleh dia itu adalah hal yang sebenarnya kan. Nah di situ sendiri kita sudah mulai berpikiran kecurigaan kan. Wah, ada kita anggaplah PE sepertinya saya dibohongi gitu loh. Nah, apakah pikiran positif tadi memang harus kita pupuk atau memang ada keseimbangan antara pikiran positif pikiran negatif untuk menuju kepada pikiran positif misalnya tadi seperti yang saya contohkan tadi. Yang kedua, kita memang secara faktanya sungguh pun kita ingin berpikiran positif, tetapi kan hati dan jiwa kita kan selalu muncul itu pikiran-pikiran negatif tadi. Terus bagaimana caranya kita untuk menghilangkan ya? Karena secara naluriah, secara tidak langsung bahwa pikiran itu muncul, tetapi seperti Pak Dewa tadi kita mesti kelola. Nah, itu bagaimana caranya mengelola pikiran negatif tadi karena dia muncul tiba-tiba menjadi naluriah kita menjadi suatu pikiran yang positif. Pak Dewa, apa sih yang harus kita lakukan agar pikiran-pikiran negatif tadi tidak minimal terkelola dengan baik itu Pak Dewa? Karaoke baru Dewa. Hah? Karaoke. Masih perlu saya jawab pertanyaan yang kedua, sudah dibantu jawab tadi. Saya langsung Bu Winnie ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Rudi. Memang dalam dunia kita ini, saya nyebutnya kita karena yang bertanya Pak Rudi ke teman-teman marketing ya, itu hal yang wajar ya. Jadi kita memposisikan diri, kadang-kadang memang kalau di Hindu di Bali itu ada tatwamasi, jadi memposisikan diri kita sebagai sebagai dia. Saya adalah kamu adalah saya. Kalau kita bernegosiasi dengan customer, kadang-kadang kita pun dalam ini kita langsung mengatakan, oh dia tuh tidak positifnya bahwa dia tidak mungkin akan menyampaikan yang jujur, yang benar. Itu bukan pikiran positif negatif Pak Rudi. Jadi itu adalah justru hal yang positif, tapi kan dalam penyampaiannya mungkin kita nggak Pak Haji bohong ini, kok bohong nggak mungkin komentar akan nggak. Nah itu maksud saya yang kita kelola. Karena apa? Kalau kita ngomong negosiasi, kita kan dalam posisi kita sebagai penjual. Kalau kita berada sebagai posisi pembeli, tentu akan hal yang sama. Nah, misalnya saya dengan menyelesaikan masalah misalnya dengan sentral dengan duta, itu ribut, bantingan harga seperti itu. Tapi begitu saya sampaikan, ya dua-duanya juga menyatakan bahwa ya kalau saya bodoh saya kalau menyampaikan harga kompetitor saya lebih mahal dari harga Pak Dewa. Tentu nanti Pak Dewa akan menaikkan harganya, meskipun kenyataannya mungkin ini ya, saya pasti akan menyampaikan bahwa ya bukan yang sebenarnya. Pak Dewa bilang harga Pak Dewa misalnya biar harga GD21 misalnya 7.500, ya saya akan bilang harga kompetitor ya 7.300. Ngapain saya meskipun kompetitor 7.600? Nah, itu hal yang wajar kita tidak percaya. Kemudian kalau ada masalah misalnya, kok bantingan harga di sini? Oh enggak, saya enggak harga nih. Saya punya kok bukti saya harga mahal. Tapi kan kita tahu ininya, oh dia jual mahal di sini tapi murah di sana yang berbenturan dengan. Itu pun kalau kita sampaikan dengan akhirnya mengakui. Saya tahu ya memang saya begitu, kalau nggak gitu saya dapat untung dari mana Pak? Nah, kalau kita ada data, nah cara mencari datanya itu yang mungkin kita boleh tidak mempercayai. Nah, itu justru positif buat kita, tetapi kita harus mencari dengan cara bagaimana, nah itu yang kita kelola untuk yang negatif itu menjadi positif dan kita praktekkan gitu Pak. Dia tidak langsung ngomong bohong kok, nggak segitu kok harganya, saya tahu kok harganya Pokpan itu segini. Nah mungkin itu yang saya maksud bahwa hal itu yang kita kelola. Kalau yang kedua, hati dan jiwa yang muncul tiba-tiba pikiran negatif yang secara tiba-tiba, yaitu adalah hal yang manusiawi. Karena positif negatif tidak bisa kita pisahkan. Cuman harus kita jaga jangan sampai konslet.
Itu aja, ada positif dengan negatif, jangan sampai konslet, itu yang kita harus jaga keseimbangannya. Kalau untuk hal itu Selotip supaya Pak, biar nggak konslet Pak Dewa. ya, jadi hal yang negatif itu yang muncul supaya kita bisa menjadi negatif, positif, itu yang saya lakukan Pak Rudi ya, misalnya ya fair, saya sebutkan aja misalnya, bagaimana saya menghadapi sekarang menjadi pelanggannya Pak Andri. Yang misalnya itu orangnya meledak-ledak. Kadang-kadang gini, saya pernah cerita dulu bagaimana mengajukan, membuat brosur, itu Pak Apri bolak-balik bikin desainnya, kemudian mengajukan, dicoret oleh Pak Anang lagi, balik lagi suruh ini. Begitu jadi, kita berikan ke yang ke pelanggan. Jangan disebarkan, ini hanya untuk kalangan intern, saya sebutin namanya ya. Tadinya mau saya sebutin inisialnya saja, tapi sudah keceplosan saya ngomong. Begitu dikasih, itu anaknya nakal, dipakai mukul. Itu satu gepok brosur kita dibukul anaknya, teman-teman. Bagaimana perasaan itu? Saya marah sebenarnya dalam hati saya. Saya mengajukannya aja sulit, sudah dicoret bolak-balik bikinnya, dibantu orang lain sudah desainnya itu, konsepnya bolak-balik. Tapi yang biasanya saya lakukan adalah dengan menarik napas, mengatur napas kita. Itu yang saya lakukan. Saya cerita tadi bagaimana saya dimarahin karena truknya tidak keisi, menghadapi pelanggan yang hutang macetnya harus mengelola mengatur napas. Kalau kita bisa tetap menahan napas kita, tetap tidak naik frekuensi napasnya, mungkin emosi kita akan bisa kita jaga. Kemudian yang kedua, semarah apapun kita jangan mengambil keputusan pada saat kita emosi. Itu penting itu, karena itu ngawur kalau kita keputusan pada saat kita emosi itu ngawur betulnya. Jadi kayak customer yang benturan, kemudian ketemu dengan ke subagennya karena emosi langsung si A harganya itu udah saya potong harganya 50 rupiah dari harga si dia. Padahal sebetulnya belum tentu itu benar karena tidak menunjukkan bukti transaksinya apakah benar. Jadi si subagennya mendapat keuntungan dari emosi agen kita yang ngambil keputusan pada saat dia emosi. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Rudi. Kalau Pak Rudi lebih inilah dalam menghadapi, karena pengalaman hidupnya lebih banyak daripada saya Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Dewa Teguh Suantara. Terima kasih Pak Rudi. Ini waktunya sudah agak sedikit lewat, tapi Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya, boleh deh satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Aku dong Bu ini, boleh nggak? Boleh, silakan. Halo Pak Dewa. Ya, Mbak Eni, sehat. Bayinya sehat Mbak Eni. Sehat, alhamdulillah. Ya, gitu. Gini Pak Dewa, saya mau sharing aja. Pak Dewa pernah ngalamin nggak kondisi seperti ini? Gimana kalau kita tuh sudah berpikir positif ya, tapi kita tahu orang itu tuh selalu berbuat jahat sama kita. Misalnya, dalam arti bukan berbuat jahat yang bagaimana ya. Nah, terus kemudian kita udah berusaha positif. Ternyata endingnya dia jahat-jahat juga gitu sama kita. Terus gimana gitu loh? Apa yang harus kita lakukan? Apakah apa sih gimana ya? Kadang punya kewaspadaan sama naif itu kadang suka beda tipis ya Pak. Jadi kadang gini, ketemu orang, ntar nih orang akan berbuat jahat nih sama kita. Tapi kalau kita nggak punya waspada, kesannya naif, mau aja lu dijahatin orang seperti itu. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya, entah di dalam pekerjaan, entah di dalam kita bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Menurut Pak Dewa, pernah nggak ngalamin seperti itu dan Pak Dewa bagaimana sikapnya? Terima kasih Mbak Heni. Ini kalau orang yang saya nggak tahu, pikiran saya bisa benar bisa tidak juga Mbak Heni ya. Dalam perjalanan hidup ya, dalam perjalanan hidup saya itu mungkin kalau ada orang yang tidak suka itu mungkin ada, karena saya selalu berprinsip bahwa tidak semua orang suka dengan kita. Saya kadang begitu karena saya dalam kepengurusan saya sekarang misalnya kepengurusan RT kemudian itu saya selalu menekankan dalam pada saat dapat tidak semua suka dengan kita, karena ada
cerita-cerita yang tentu akan miring kepada kita. Itu saya alamin sendiri, misalnya, saya dulu sebagai bendahara, sekretaris maka bendahara malah dulu, ada cerita miring bahwa memakai uang RT, dia pakai ini, pakai itu. Tapi saya merasa bahwa saya tidak pernah melakukan hal itu. Jadi sangat, dan malah yang ada orang yang boleh dikatakan mensupport saya gitu, jelasin dong gini. Saya bilang ya nggak perlu saya jelasin karena saya tidak melakukan hal itu dan dia tidak menceritakan hal itu langsung dengan saya mendengarkan dari orang lain, ya saya tidak tanggapin. Dan itu saya tidak masukkan dalam hati karena saya anggap itu ya dia cerita ke orang kok, tidak langsung cerita ke saya, terus ngapain saya harus menjelaskan ke dia? Orang saya ya kalau benar orang itu yang dia ceritakan benar ke saya. Atau ternyata begitu saya klarifikasi, enggak, padahal saya nggak ada ngomong menuduh Pak Dewa begitu. Nah itu kalau yang saya alamin. Tapi kalau Mbak ini mengalamin hal yang begitu, tapi langsung memang nyata gitu, maksudnya sudah terbukti bahwa orang itu katakanlah berbuat jahat gitu atau tidak suka dengan ini, menurut saya memang kita tetap saja untuk ya mungkin tidak perlu menunjukkan ketidaksukaan kita, tapi kalau saya biasanya memang orang itu tidak akan, ya saya pun tidak akan melakukan hal yang maksudnya bukan jahat ya, tapi akan mengacuhkan gitu. Maksudnya pada saat kita yuk dia ini ya saya mendengar misalnya dia ada hajatan begini, ya kalau tidak disampaikan ke saya ya saya tidak akan datang. Tapi kalau misalnya pada saat dia kesulitan atau ada kedukaan atau apa ya saya datang gitu. Tapi bagaimana hanya untuk, kadang dalam pikiran saya itu yang mengambil bahwa dia supaya ada rasa apa ya, ternyata dia tidak jahat kepada saya. Cuman itu aja yang saya pengen ini. Tapi untuk mungkin kalau manusiawi ya kadang-kadang kita marah, ngapain ya kita cuekin aja begitu kan. Tapi yang penting bahwa kita tidak berbuat jahat lagi ke dia gitu aja Mbak ini. Kalau saya ya mungkin kalau Mbak ini ada ini atau ya teman-teman yang lain ada ini. Prinsipnya bahwa saya tidak mau menjahatin dia lah gitu. Gitu aja Mbak ini. Oke Pak Dewa, terima kasih. Ya cuma mau sharing aja sih kalau Ya, menurut versinya laki-laki seperti apa sih? Karena kalau perempuan kan baperan ya Pak ya. Iya. Kalau dari Dewa, sudut pandang nanti saya boleh curhat Pak Dewa ya. Sampai memutus kontrak ya Mbak Heni ya. Kenapa? Saya justru khawatir tuh. Saya khawatir dengan Mbak Heni cerita curhat kayak gitu nanti orang yang tersebut jadi perpanjangan sama Mbak Heni itu. Selesai permasalahannya Mbak Heni itu. Pak Dewa, nanti saya curhat ya Pak Dewa. Soal sesi ini. Enggak, sana Pak Rudi curhatnya Pak Dewa sekarang panggilnya Coach Dewa Pak Rudi. Dewa. Pak Rudi curhatnya omset nggak masuk begitu terus pusing saya. Itu harus saya kelola, itu pikiran positif saya itu jadi ini positif gitu biar omsetnya masuk terus, jadi Pak Rudi. Ini bentar lagi semuanya ini nih mau curhat sama Pak Dewa. Iya, setelah ini saya akan curhat ke Pak Dewa, langsung telepon ke Pak Dewa Bu ini. Oh iya, ngantri ya. Karena udah dapat jabatan coach kan, karena waktunya sudah habis Bu ini kan 15.42 nih. Khawatir mengganggu waktu yang lain. Iya, waktunya sudah habis. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah lewat waktu cukup banyak, jadi untuk sharing kali ini walaupun masih seru ya, kayaknya masih banyak pertanyaan nih buat Pak Dewa, tapi kita terpaksa harus akhiri. Pak Dewa, terima kasih. Email aja Bu ini, lewat email nanti saya akan jawab satu persatu. Wah, luar biasa nih benar-benar. Jadi minta nomor HP-nya aja Bu. Minta nomor HP-nya yang membawakan presentasi tadi Bu. Pak Dewa bisa nomor BBM Pak handphonenya sekarang mah. di chat Pak. BBM, nomor BBM. Balik lagi dulu. Boleh. Nanti langsung hubungi Pak Dewa. Baik. Terima kasih Pak Dewa untuk sesi sharingnya sore ini. Bapak Ibu kita kasih reaction lah ya untuk Pak Dewa ya yang sudah sharing sama kita sore ini, dan sharingnya sangat menarik tentang bagaimana berpikir positif. Terima kasih semua. Selamat sore. Semoga kita semua tetap sehat ya. Amin. Ya, terima kasih Bu ini. Sama-sama. Teman-teman yang lain terima kasih. Teman-teman dari PKP juga. Iya. Siap. Thank you Coach Dewa Teguh. Sementara Coach. Iya. Ya. Lagi Pak Dewa bisa jadiin coach nih.